Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini, saya akan membahas soal prediksi P3K kemampuan teknis yang sudah saya share di Instagram MATLAB. Bagi teman-teman yang udah follow Instagram kita, Bang Soal Matematika, pasti udah lihat soalnya. Dan pada video kali ini, saya akan membahas materi sistem persamaan. Dan berikut ini adalah soal yang akan saya bahas. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Jika X, Y adalah solusi sistem persamaan ini, maka berapakah nilai dari X tambah 2Y? Nah, untuk soal ini kita misalkan menjadi variabel yang lain ya. Teman-teman perhatikan ada X per Y tambah 1, untuk persamaan kedua juga sama, ada X per Y tambah 1. Jadi ini kita misalkan sebagai variabel lain. Saya misalkan aja sebagai M ya. Kemudian di sini ada Y per X tambah 1, ini juga Y per X tambah 1. Ini saya misalkan sebagai N. Maka kita peroleh sistem persamaan baru. Kita gunakan variabel yang udah kita buat, yang udah kita misalkan ini ya. Ini kan koefisiennya 1, berarti ini 1M ditambah 3N sama dengan 2. M ditambah 3N sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan kedua, negatif 3M kemudian ditambah 6N sama dengan negatif 1. Jelas ya? Oke, sekarang kita eliminasi teman-teman. Di sini saya eliminasi variabel N aja. Jadi ini kita kali 2, ini kita kali 1. Kali 2 kali 1. Persamaan pertama kita kali 2. Jadi kita peroleh 2M tambah 6N. 2M tambah 6N sama dengan 2 kali 2, 4. Persamaan kedua kali 1, jadi ini kita tulis ulang aja. Negatif 3M ditambah 6N sama dengan negatif 1. Oke, tinggal kita kurangi ya. 2M dikurangi negatif 3M, 5M. 6N dikurangi 6N, oke ini 0. 4 dikurangi negatif 1, itu 5. Jadi kita peroleh M sama dengan 5 dibagi 5, M-nya 1. Nah, sekarang kita cari N. Kita gunakan salah satu persamaan. Saya pakai yang ini aja. Ya, kita substitusi M-nya 1 ke sini. M ditambah 3N kan nilainya 2. M-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 ditambah 3N sama dengan 2. Maka 3N sama dengan 2 dikurangi 1. Maka N-nya adalah 1/3. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X dan Y teman-teman. M itu kan ini ya, X per Y tambah 1 kan ya, X per Y tambah 1 ini kan M ya enggak. Nah M nya kita udah dapat 1, jadi X per Y tambah 1 sama dengan 1 gitu. Y tambah 1 kali 1 ya tetap X sama dengan Y tambah 1 kali 1, Y tambah 1. Jadi kita peroleh X dikurangi Y sama dengan 1. Nah sekarang yang N itu Y per X tambah 1. Y per X tambah 1 sama dengan N nya 1/3. Y per X tambah 1 sama dengan 1/3. Ini kita kali silang. 3Y sama dengan 1 kali X tambah 1, itu X tambah 1. Jadi negatif X tambah 3Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita eliminasi persamaan ini dengan persamaan ini. X min Y sama dengan 1, kemudian min X tambah 3Y sama dengan 1. Diapain? Langsung aja ditambah ya. X ditambah negatif X itu habis atau 0. Negatif Y ditambah 3Y itu 2Y. 1 tambah 1, 2. Maka Y nya adalah 1.
Oke, sekarang kita nyari nilai X-nya pakai salah satu persamaan. Saya pakai yang ini aja. X itu sama dengan 1 ditambah Y kan. 1 tambah Y. Y-nya kita udah dapat 1 tuh. Jadi 1 ditambah 1. X-nya adalah 2. Oke, kita udah dapat nilai X dan Y. Kita substitusi ke sini teman-teman. X-nya berapa? X-nya 2 ditambah Y-nya 1. 2 kali 1. Ya, 2 tambah 2, 4. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal yang kedua. Jika diketahui 2 per X tambah Y dikurangi 1 per X dikurangi Y sama dengan 3 per 4 dan 1 per X tambah Y ditambah 2 per X min Y sama dengan 1, maka berapakah nilai X tambah Y? Oke, ini caranya hampir sama dengan soal pertama ya. Kita buat pemisalan menjadi suatu variabel yang lain. Nah, di sini saya misalkan aja 1 per X tambah Y sebagai M ya, dari sini ini kan 2 kali 1 kan, ini sebagai M, ini juga sebagai M gitu teman-teman. Kemudian 1 per X min Y yang ini kita misalkan sebagai N. 1 per X min Y sama dengan N. Jadi kita peroleh sistem persamaannya menjadi 2 kali M 2M dikurangi N sama dengan 3 per 4. Paham ya? Oke. Lalu persamaan yang kedua, 1 per X tambah Y itu M kan. M ditambah 2N sama dengan 1. Oke, sekarang kita eliminasi aja. Nah, persamaan yang atas ini saya kali 4 aja teman-teman. Nah, kenapa saya kali 4? Agar konstantanya tidak jadi pecahan untuk mempermudah perhitungan. Nah, kalau kali 4 ini kan jadi 4N, min 4N nantinya. Maka ini kita sesuaikan biar sama saya kali 2 karena saya akan mengeliminasi N. Nah, untuk mengeliminasi juga teman-teman harus pikirkan mana yang mau dieliminasi. Kenapa? Karena kita kan mau nyari X tambah Y. X tambah Y itu sama aja dengan 1 per M teman-teman. Iya enggak? 1 per X tambah Y kan M. Maka X tambah Y itu sama dengan 1 per M. Jadi kita utamakan mencari M-nya. Kalau gitu kita eliminasi N-nya gitu. Oke, sekarang kita kali 4, persamaan pertama menjadi 2M kali 4 itu 8M dikurangi 4N sama dengan 3. Persamaan kedua kita kali 2, 2M ditambah 4N sama dengan 2. Oke, ini kita tambah ya. 10M sama dengan 5. Maka M-nya berapa? 5 per 10 atau setengah. Nah, kalau M-nya setengah, maka X tambah Y itu kan sama dengan 1 per M kan? 1 per M. Ya, 1 per setengah berapa? 2. Maka jawabannya jelas B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ketiga. Jika A dan B memenuhi sistem persamaan ini, maka berapakah nilai dari AB per 4A kuadrat dikurangi 9B kuadrat. Nah, cara pengerjaannya ini mirip dengan soal sebelumnya ya. Ini kita misalkan sebagai variabel lain. Nah, ini A per 2A tambah 3B kita misalkan sebagai X aja. Kemudian B per 2A min 3B ini kita misalkan sebagai Y. Jelas ya? Maka kita peroleh sistem persamaannya menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua, negatif 6X ditambah 3Y sama dengan negatif 1. Oke, ini kita eliminasi. Saya eliminasi variabel Y. Jadi ini kita kali 1, ini kita kali 2 teman-teman. Persamaan pertama kita kali 1, jadi kita tulis ulang aja. 3X tambah 6Y sama dengan 3, dan persamaan kedua kita kali 2 menjadi negatif 12X ditambah 6Y sama dengan negatif 2. Jelas ya? Kita kurangi 3X dikurangi negatif 12X itu 15X. Kemudian 6Y-nya habis, 3 dikurangi 2 itu sama dengan positif 5. 3 dikurangi negatif 2 ya. Maka X-nya berapa? 5 per 15 atau 1 per 3. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan mana yang gampang? Ke sini aja ya. 3X tambah 6Y sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan 1 per 3. 3 kali 1 per 3 ditambah 6Y sama dengan 3. 3 kali 1 per 3 kan 1.
ditambah 6Y sama dengan 3, maka 6Y sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Maka Y-nya adalah 2/6 atau 1/3. Oke, sekarang kita akan mencari nilai AB per 4A kuadrat dikurangi 9B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai ini, teman-teman tidak usah mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Teman-teman coba perhatikan bagian sini. AB per 4A kuadrat min 9B kuadrat itu sama aja dengan A per 2A tambah 3B kali B per 2A dikurangi 3B. Ya enggak? Ini kalau kita jabarkan. Ya. Nah, A per 2A tambah 3B itu kan nilai X. Ya enggak? Nilainya sama dengan X. Sementara ini nilainya sama dengan Y. Jadi ini sama aja dengan X kali Y gitu. X-nya 1/3, Y-nya 1/3. Maka ini 1/3 kuadrat. Ya, berapa? 1/9. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Diberikan sistem persamaan ini dengan A tidak sama dengan B. Agar penyelesaian sistem persamaan di atas tidak hanya X, Y 0,0 saja, maka nilai A tambah B adalah. Nah, di sini solusinya itu tidak hanya 0,0 teman-teman ya. Artinya sistem persamaan ini dia memiliki banyak solusi, banyak penyelesaian. Banyak solusi. Nah, suatu sistem persamaan memiliki lebih dari satu penyelesaian, itu syaratnya apa? Misalnya ada sistem persamaan AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Sistem persamaan ini memiliki banyak solusi jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Gini ya. Nah, jadi kita gunakan ini teman-teman. Maka agar sistem persamaan ini memiliki banyak penyelesaian, maka A-1 per B tambah 1, koefisien X-nya ya. A-1 per B tambah 1 nilainya harus sama dengan B-1 per A tambah 1. Ini kita kali silang aja ya. A-1 kali A plus 1 itu kan A kuadrat min 1. Sama dengan B-1 kita kali dengan B plus 1 itu B kuadrat min 1. Maka kita peroleh A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan 0. Maka A plus B kali A min B sama dengan 0. Dari sini kita peroleh A plus B sama dengan 0 atau A min B sama dengan 0. Maka A plus B nya berapa? Ya jelas, ini. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal kelima. Jika diketahui sistem persamaan 2A tambah 3B tambah 5C sama dengan 9 dan 6AB tambah 10AC tambah 15BC sama dengan 27, maka berapakah nilai dari 4A tambah B tambah 5C? Oke, teman-teman perhatikan, ini idenya bisa bermacam-macam ya. Mungkin cara teman-teman dengan cara yang saya kerjakan bisa aja beda. Nah, saya idenya itu ngelihat dari konstantanya. Di sini 27, di sini 9. Saya akan menyamakan konstantanya. Jadi persamaan pertama ini akan saya kali 3, teman-teman. Ya, ini akan saya kali 3, maka kita peroleh 2A kali 3 6A ditambah 3B kali 3 itu 9B. Kemudian 5C kali 3 tambah 15C sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, karena persamaan 1 dan persamaan kedua konstantanya sama, itu sama dengan 27, artinya 6A tambah 9B tambah 15C nilainya harus sama dengan ini, ya enggak? Karena sama-sama 27 kan. Jadi bisa kita tulis 6A ditambah 9B tambah 15C nilainya sama dengan ini, 6AB ditambah 10AC ditambah 15BC. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan koefisiennya. Di sini 6A, ini juga 6A kan. Kemudian di sini 15BC, di sini 15C. Nah, dari dua ini aja kita bisa langsung tahu berapa nilai B-nya, teman-teman. 6AB, 6A, 15BC, 15C. Berarti B-nya berapa? Ayo, berarti B-nya kan jelas 1, ya enggak? B-nya adalah 1 gitu. Nah, sekarang kita udah tahu nilai B-nya. Sekarang kita substitusi B sama dengan 1 itu, saya substitusi ke sini ya.
ini kan masih sederhana, belum kita kali 3. Jadi kita ganti B-nya dengan 1. Kita peroleh 2A ditambah 3B, 3 kali 1 itu 3, ditambah 5C sama dengan 9. Jadi kita peroleh 2A tambah 5C sama dengan 6. Jadi 5C sama dengan 6 dikurangi 2A. Oke? Nah, yang kita cari itu adalah 4A tambah B tambah 5C. 4A tambah, kalau B kan udah jelas 1 ya, tambah 1 ditambah 5C gitu. Nah 5C-nya kita ganti aja dengan ini. Jadi 4A tambah 1 tambah 6 dikurangi 2A. Jadi 4A dikurangi 2A itu 2A ditambah 1 tambah 6, 7. Nah ini yang akan kita cari teman-teman ya. 4A tambah B tambah 5C itu sama aja dengan 2A ditambah 7. Jadi sekarang kita fokus mencari nilai A-nya teman-teman. Sekarang kita nyari nilai A-nya dari mana? Dari sini aja ya. 9B itu kan sama aja dengan 10AC kan. B-nya itu kan 1. Jadi 9 sama dengan 10AC. 10AC. Nah 10AC itu sama aja dengan 5C kali 2A. 5C kali 2A. Nah kenapa saya munculkan 5C? Karena kita punya modal ini. 5C itu sama aja dengan 6 dikurangi 2A. Jadi kita ganti 5C-nya dengan 6 dikurangi 2A, kita kali dengan 2A. Oke? 6 kali 2A jadi 6 kali 2A. Kemudian 2A kali 2A itu 2A kuadrat min 2A dikuadratkan. Jadi kita peroleh min 2A dikuadratkan ke kiri. Jadi 2A kuadrat dikurangi 6 kali 2A tambah 9 ya. Tambah 9 sama dengan 0. Nah ini alasan kenapa 6 kali 2A tidak saya jadikan 12A. Biar kita langsung nyarinya 2A, nggak nyari A teman-teman. Jadi ini faktorisasinya lebih gampang. 2A, ini 2A sama dengan 0. Kita cari berapa nilai yang dijumlahkan hasilnya negatif 6. Kalau dikalikan hasilnya 9. Jelas min 3 min 3 ya nggak? Min 3 min 3. Jadi 2A sama dengan 3. Nah kita udah dapat nilai 2A nya 3. Kita kan mau nyari 2A plus 7 kan. Langsung aja 2A nya kita ganti dengan 3. 3 tambah 7. Maka jawabannya adalah 10. Gampang. Oke sekarang kita lanjut bahas soal ke-6. Jika A, B solusi dari sistem persamaan kuadrat berikut ini, maka berapakah nilai dari A tambah 4B terbesar ya? Oke, di sini saya pakai substitusi aja teman-teman. Jadi ini kita ubah aja bentuknya menjadi y kuadrat sama dengan 1 min x. Kemudian bentuk ini kita substitusi ke persamaan pertama. Persamaan pertama kan x kuadrat tambah y kuadrat min 2x sama dengan 19. Nah, y kuadratnya kita ganti dengan 1 min x. Jadi x kuadrat ditambah 1 min x dikurangi 2x dikurangi 19 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x kuadrat min x dikurangi 2x min 3x. Kemudian 1 dikurangi 19 min 18 sama dengan 0. Ini kita faktorkan aja ya. Ayo berapa tuh? Dijumlahkan negatif 3 dikalikan negatif 18, negatif 6 dan positif 3. Maka kita peroleh x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 3. Nah kita tinggal cari nilai y-nya. Ini x itu kan sama aja dengan a ya. A-nya itu 6 atau A-nya negatif 3 karena solusinya A, B. Nah sekarang kita cari nilai y-nya atau b-nya. Kita pakai yang ini aja. Y kuadrat sama dengan 1 min x. Oke, sekarang kita cari untuk x sama dengan 6. X sama dengan 6 berarti y kuadrat sama dengan 1 dikurangi 6. Y kuadrat sama dengan negatif 5. Maka y-nya berapa? Y-nya adalah plus minus akar negatif 5. Artinya tidak ada yang memenuhi teman-teman. Ya, tidak ada bilangan real yang memenuhi di sini. Nah, sekarang kita substitusi x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3, maka y kuadrat sama dengan 1 min x. 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 1 tambah 3 gitu. 4 kan? Maka y-nya adalah plus minus akar 4, yaitu plus minus 2. Nah, di sini kita dapat ternyata nilai x-nya atau nilai a-nya itu adalah negatif 3 yang memenuhi ya.
A sama dengan negatif 3, B-nya di sini ada dua kemungkinan, bisa negatif 2 atau positif 2. Negatif 2 atau B-nya positif 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A tambah 4B. Nilai terbesar ya. Nilai terbesar itu kita peroleh ketika B-nya adalah besar. Maka jelas kita ambil B-nya adalah 2. Maka A tambah 4B sama dengan negatif 3 ditambah 4 kali 2. Negatif 3 ditambah 8. Berapa tuh? 5 ya. Maka jawabannya adalah B, 5. Oke, sekarang kita bahas soal ke-7. Diketahui sistem persamaan 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6 dan 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Berapakah nilai dari 1 per X ditambah 1 per Y? Oke. Nah, di sini pilihannya dalam bentuk logaritma ya. Jadi selain teman-teman paham tentang sistem persamaan, teman-teman juga harus tahu sifat-sifat dari logaritma. Oke, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, idenya itu dari sini teman-teman. Nah, kedua ruas ini kita pangkatkan Y ya. Ruas kiri pangkatkan Y, ruas kanan pun kita pangkatkan Y. 4 pangkat X per Y dipangkatkan Y. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, pangkatnya kan kita kalikan kan. Maka ini sama aja dengan 4 pangkat X. 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, kesamaan ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y itu kan nilainya 6 kan. Nah, 4 pangkat X itu kan sama aja dengan 5 pangkat Y. Jadi kita ganti ini dengan 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Jadi 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Maka 5 pangkat Y sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, sekarang kita ubah bentuk pangkat ini ke bentuk logaritma. Saya yakin teman-teman udah tahu ya caranya. Jadi Y-nya berapa? Y-nya adalah basis 5 log 3. Oke, sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Ingat 4 pangkat X itu kan sama dengan 5 pangkat Y kan? 4 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat Y. Nah, 5 pangkat Y kan nilainya 3. Berarti 4 pangkat X pun nilainya pasti 3 gitu. Jadi X-nya berapa? X-nya adalah basis 4 log 3. Nah, kita udah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Nah, berikutnya teman-teman ingat sifat logaritma. Kalau A log B sama dengan C, maka basis B log A itu sama dengan 1 per C gitu kan. Berarti kalau kita mau nyari 1 per X gimana? 1 per X itu adalah basis 3 log 4. Kalau kita mau nyari 1 per Y dari sini, 1 per Y itu adalah basis 3 log 5. Nah, sekarang kita mau nyari ini nih teman-teman. 1 per X ditambah 1 per Y, yaitu basis 3 log 4 kita tambah dengan basis 3 log 5. Ini kita kalikan numerusnya kan, ada sifatnya kan. Ini sama dengan basis 3 log 4 kali 5, 20. Basis 3 log 20. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal ke-8. Sekaligus ini soal terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Diketahui sistem persamaan berikut ini, jika A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 10, maka berapakah nilai dari A tambah B tambah C? Oke, masing-masing persamaan ini kita uraikan dulu teman-teman. 1 per X ditambah 1 per Y itu kan sama aja dengan X tambah Y per XY gitu kan. Nah, jadi dari sini persamaan 1 kita peroleh A ditambah B tambah C, A tambah B tambah C per, ini kita kalikan AB tambah AC, AB tambah AC nilainya adalah 1 per 2. Kemudian persamaan kedua ini sama B tambah A tambah C atau A tambah B tambah C, caranya yang ini ya, per B kita kalikan dengan A tambah C berarti AB tambah BC nilainya adalah 1 per 3. Sekarang persamaan ketiga, C tambah A tambah B, jadi A tambah B tambah C per C kali A tambah B. AC tambah BC nilainya adalah 1 per 4 gitu. Nah, teman-teman lihat bagian pembilangnya, bagian atasnya ini kan masing-masing 1 kan. Nah, 1 ini belum tentu A tambah B tambah C nilainya 1 teman-teman ya. Jadi jawabannya bukan belum pasti 1. Jadi ini kita misalkan aja 1 per 2 ini bisa aja hasil penyederhanaan teman-teman.
Bisa aja kan 2/4, bisa aja berapa 3/6 gitu. Jadi ini kita misalkan aja 1/2 itu X per 2X. Jadi di sini A tambah B tambah C-nya kita misalkan sebagai X. Berarti 1/3 ini X per 3X. 1/4 berarti X per 4X. Jadi A tambah B tambah C itu nilainya adalah X, dimana X-nya akan kita cari gitu. Nah sekarang kita pakai kuadrat dari 3 variabel ya. A tambah B tambah C kalau dikuadratkan itu gimana? Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC gitu. Nah di sini A tambah B tambah C kita misalkan kan sebagai X. A tambah B tambah C itu sebagai X. Nah sekarang teman-teman perhatikan penyebutnya. AB tambah AC berarti 2X kan. AB tambah AC itu 2X. Kemudian AB tambah BC itu 3X. AB tambah BC sama dengan 3X. Kemudian AC tambah BC itu 4X. AC tambah BC sama dengan 4X. Nah ini kalau kita jumlahkan ya, AB tambah AB itu kan 2AB kan. Kemudian AC ditambah, oh ini AC ya, AC ditambah AC itu tambah 2AC. Kemudian BC tambah BC itu tambah 2BC. Nilainya berapa? 2X tambah 3X tambah 4X. Berapa tuh? 9X ya, 9X. Nah sekarang kita substitusi teman-teman ya. A tambah B tambah C kita misalkan kan sebagai X. Jadi X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Di soal itu udah diketahui nilainya 10. 10 ditambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC itu 9X gitu. Jadi kita peroleh X kuadrat min 9X min 10 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Jadi X dijumlahkan negatif 9 kalau dikalikan negatif 10 berapa? Negatif 10 dan positif 1 ya enggak? Maka X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 1, dimana X itu adalah nilai A tambah B tambah C ya. Jadi jawabannya bisa 10 atau negatif 1, mana yang ada di pilihan? Ternyata jawabannya adalah C. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga teman-teman semua sukses dalam seleksi P3K gelombang 2 nanti. Jangan lupa follow juga Instagram kita, karena saya insya Allah akan coba share beberapa soal terkait soal P3K teknis, kemampuan teknis, sesuai dengan pengalaman saya mengikuti tes di gelombang 1. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.